Ya, sambil kita menunggu pidato Presiden, kita lanjutkan kembali dialog kita bersama Pak Maulana Yusran dari Apindo dan juga Guru Besar UGM Sri Adi Ningsih. Pak Maulana, tadi di paket yang sempat kita tayangkan, sebetulnya ada stimulus untuk sektor pariwisata, sekitar 3,8 triliun. Ya. Ini sudah terasa di sektor ini? 3,8 triliun itu sebenarnya kan ada review, karena pada awalnya itu menjadi stimulus pertama oleh pemerintah untuk memberikan insentif pajak hotel restoran termasuk airlines tiket kan pada saat itu sebelum kejadian ada pandemiknya di Indonesia, masih dalam kurun waktu bulan Februari kemarin lah. Tapi akhirnya itu di suspend stimulus tersebut karena begitu terdampak itu yang kita beri masukan ke pemerintah, pajak hotel restoran itu kan tidak akan ada korelasinya dengan kalau jika marketnya juga nggak ada. Gitu. Nah itu yang kemarin dengan Pak Menko mengatakan untuk direview kembali dan diberikan direprogramin kembali. Nah itu dari PHRI sudah diberi masukan. Ya, antara lain kita berharap kan adanya subsidi okupansi lah istilahnya kan. Sebentar, sebelum ke subsidi okupansi, artinya angka 3,8 triliun yang sempat disebutkan itu, apakah itu sudah tersalurkan? Belum. Kan disuspend waktu itu. Kan ini sekarang dimasukkan ke reprogramming lagi. Di reprogram kembali karena budgetnya masih ada. Untuk apa kemudian? Dalam bentuk yang berbeda. Dalam bentuk yang berbeda silakan pokoknya di reprogram istilahnya gitu loh. Nah, yang diharapkan oleh pariwisata. Kalau dari PHRI waktu itu memberikan masukannya intinya adalah bagaimana supaya pengusaha-pengusaha ini dapat bantuan langsung juga karena okupansi itu kan masih di bawah 20%. Pengusaha dapat bantuan langsung. Bantuan langsung itu dalam bentuk membeli kamarnya oleh pemerintah, gitu loh. Pemerintah membeli kamar hotel tersebut dengan 20% dengan tentu harganya harga yang rendah ya. Sambil nanti demand ini akan bergerak naik, gitu loh. Nah, kalau dia naik tentu pengusaha tidak akan artinya Anda mengharapkan bahwa pemerintah saat ini juga melakukan kegiatannya kalau yang dulu sempat dilarang untuk melakukan rapat, meeting atau segala macam harus di kantor, sekarang justru ke sana. Itu maksudnya. Jadi dibeli. Nah, kamar-kamar tersebut bisa dipakai oleh pemerintah untuk memberikan giveaway lah kepada para traveler untuk apa mereka lakukan atau pemerintah daerah untuk membuat suatu program tersendiri. Baik. Ini saya ke Bu Sri Adi Ningsih. Bu Sri. Ya, ini menarik sebetulnya. Kalau kita bicara soal stimulan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat ya dari berbagai sektor sebetulnya. Tapi ini ada satu hal yang cukup menarik. Jika program stimulus itu tidak sesuai harapan gitu, maka harapan bahwa ekonomi akan bangkit seperti yang disampaikan oleh Bu Sri itu juga tidak akan terjadi. Ya, saya kira begini, memang stimulus itu kan adalah anggaran yang disediakan pemerintah, termasuk untuk pariwisata tadi, dan tentu saja dampaknya kepada perekonomian terhadap lapangan kerja, terhadap juga kemiskinan dan menggerakkan ekonomi tergantung kepada pertama, apakah stimulus tadi tepat dan juga apakah akan dimanfaatkan secara maksimal atau tidak. Dan kemudian tentunya adalah kan itu juga banyak sektor, banyak bidang ya. Itu adalah apakah yang memberikan dampak multiplier tertinggi apa tidak. Nah, pengaruhnya cukup besar ya antara pilihan satu dengan yang lainnya. Nah tadi seperti pariwisata, saya kira pariwisata memang salah satu sektor yang paling terpukul pada saat ini. Dan di Jogja sendiri ya, saya kan tinggal di Jogja, dan di Jogja ini kan daerah pariwisata ya. Sehingga pernah Malioboro itu kan tutup beberapa minggu, hotel banyak yang tutup ya, sekarang sudah mulai buka. Dan nampaknya di Jogja sendiri ini juga mereka cukup kreatif yang saya tahu, karena sekarang ini wisatawan menggunakan mobil itu lumayan banyak, dan juga kalau saya cermati itu adalah staycation ini, sehingga banyak yang tinggal di hotel itu ya orang sekitar Jogja, Jawa Tengah ya, yang biasanya nggak bisa liburan ya, biasanya liburan sekarang tidak bisa liburan. Nah itu mereka lumayan, katanya itu yang juga lumayan ramai di Jogja, sehingga saya kira memang, dan hotel-hotel itu punya paket-paket menarik.
Sekarang ini ada tren di mana pernikahan di hotel yang bagus-bagus itu paketnya banyak sekali, sehingga bahkan menurut info yang saya miliki, beberapa pasangan itu bahkan mempercepat pernikahannya karena banyak ditawarkan oleh hotel. Yang menarik ya, ini yang menceritakan adalah salah seorang make up artis ya, yang laris juga dengan adanya peningkatan jumlah pernikahan ya, yang dulunya sudah akan diundur atau mestinya tahun depan, ini ada beberapa yang mulai masuk ya, dimajukan, dan itu yang membuat make up artis itu juga sekarang untuk pernikahan itu nggak mudah juga mencari yang ya weekend biasanya ataupun tanggal-tanggal bagus, sehingga memang selain support dari pemerintah, tapi juga kreativitas dari hotel ataupun dari restoran ya, agar supaya bisa tetap menarik dan juga didatangi. Bahkan juga bukan hanya itu, tapi juga beberapa restoran jualan online, mereka tidak buka untuk duduk, tapi online ataupun juga melayani pesanan, dan itu bahkan antriannya cukup panjang di beberapa restoran. Melayani online ataupun juga take away gitu ya. Termasuk juga hotel itu juga ada yang menjual makanan paket yang memang untuk dikirim ke rumah, sehingga kita bisa dinner di rumah ala hotel apa, karena memang ada paketnya. Jadi poin saya adalah betul support dan juga stimulus penting, tapi juga kreativitas dan juga kemampuan untuk memanfaatkan perkembangan yang ada nih, karena kan kita sekarang juga tidak bisa liburan yang jauh keluar negeri apalagi, sehingga bagaimana kita bisa memanfaatkan keinginan orang tetap makan restoran, tetap punya suasana liburan. Ataupun artinya Bu Sri Adiningsih, artinya pertama target untuk sektor pariwisata paling tidak itu wisatawan domestik itu mungkin menjadi segmen yang harus dalam tanda kutip diprioritaskan untuk kondisi sekarang ini ya. Terus iya, saya kira betul lah ya, domestik dan juga terutama yang daerah sekitarnya. Seperti tadi saya sampaikan, sekarang ini kan kalau pergi biasanya berapa lama, bukan pesawat loh ya sekarang, pakai mobil pribadi. Ini ya. Sehingga kan artinya orang cenderung pilih liburan, tetap liburan pakai mobil pribadi ya. Dan yang tentunya hal itu kalau kita lihat di Jogja itu sudah lumayan macet, ramai gitu ya. Karena orang-orang yang liburan seperti itu juga sudah mulai bahkan beberapa bus juga sudah masuk ke Jogja. Ini kalau mobilitas warga tinggi, risiko penyebaran virus corona juga jadi tinggi dong, Bu? Ya, tapi pakai protokol kesehatan sih yang saya tahu, kayak QR code dipasang juga di beberapa daerah. Itu ya, Malioboro ada, Pasar Gede ada, dan daerah-daerah wisata. Karena memang kalau tidak menjaga protokol kesehatan dengan baik ya tentunya itu akan bisa menjadi satu penularan yang cukup besar jumlahnya. Dan kita di Jogja yang saya tahu, saya sendiri juga kalau pergi biasanya beli barang itu juga ataupun beli makanan biasa juga yang dibawa pulang sih ya. Seperti tadi saya sampaikan, QR code juga di tempat-tempat liburan, di tempat-tempat wisata ada. Dan orang sudah mulai di tempat-tempat di mana seperti kita bicara jadah tempe, bacem, tahu bacem di Jogja. Itu juga sekarang sudah banyak orang yang datang ke sana dari luar kota dan membeli. Artinya kan orang-orang yang berwisata ataupun juga datang ke Jogja dari luar kota juga lumayan, karena saya lihat plat mobil dengan macam-macam dari kota luar kota juga sudah masuk ke Jogja. Baik. Ini menarik sebetulnya Pak Maulana. Ada satu, boleh saya bilang protokol kesehatan itu sebetulnya menjadi kunci ya di sektor pariwisata. Itu sebetulnya sudah diterapkan dengan ketat. Sudah. Kita apalagi di sektor hotel dan restoran ya sudah diterapkan. Karena kami dari awal pandemik aja di bulan Maret itu kita sudah mengeluarkan untuk PHRI itu sudah mengeluarkan himbauan kepada seluruh anggotanya dan kita sudah membuatkan
panduannya seperti apa sampai terakhir bulan Juli kemarin dengan adanya keputusan Menteri Kesehatan yang baru disesuaikan lagi sampai detail kita membuat itu. Nah, soal kreativitasnya apakah itu juga banyak dilakukan? Hotel dan restoran itu sekarang sangat kreativitas ya membuat paket ya waktu awal pada masa pandemik. Walaupun kondisinya market atau okupansinya itu sangat rendah, mereka membuat paket long stay. Yang nggak pernah mereka membuat paket long stay kan. Mereka buat paket long stay seperti untuk isolasi mandiri atau untuk tenaga medis. Tapi itu tidak banyak kontribusi. Tidak banyak. Makanya banyak juga yang memilih akhirnya untuk tutup dibandingkan mereka tetap operation karena cost-nya itu yang tidak ketutup gitu. Nah kalau sekarang tadi benar apa yang disampaikan Bu Sri. Jadi banyak kan karena kondisinya sekarang banyak daerah yang anak-anak sekolahnya kan masih di rumah, terus masih work from home. Sekarang mereka bisa bekerja sambil berlibur justru kan karena pola digital ini bisa melakukan kegiatan itu dimanapun. Itu juga menjadi tren sekarang dilakukan. Pak Maulana, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan nanti di segmen berikut. Bu Sri Adiningsih, kita jeda sebentar. Kita akan sambung ini dialognya di usai jeda sesaat lagi.